Oke, sudah semuanya judulnya? Nah, Ayo apa main? Mantra main? Dibaca. Peran TikTok sebagai media digital dalam upaya pelestarian dan promosi budaya lokal. Penggunaan media sosial sebagai representase gaya hidup mahasiswa. Terus. Peran media sosial dalam membangun solidaritas dan identitas. 3 peran semuanya ya? Ya. Janjian apa gimana? Ya, Pak. Oke, Adi Mas. Komunikasi Mas. Peran lagi. Pola. Oh, pola komunikasi Mahasiswa di. media digital. Oke. Pemahaman masyarakat terhadap dampak sosial media dalam kehidupan remaja. Pemahaman Masyarakat terhadap dampak sosial dalam kehidupan remaja. ya, coba. Kalau berarti audien kan. Ini audien ngerti tak? Itu kalah. Judulnya aja. Pemahaman. Kamu berarti kan memotret pemahaman masyarakat terhadap dampak media di dalam kehidupan masyarakat. wah terlalu luas. Kamu nyentuh sopo ini? Dalam kehidupan remaja. Kamu nyentuh sopo terlalu luas itu judulnya. Coba yang lagi. Kamu gimana? Yang lama. Apa? Sebenarnya Bukan gone wong liya. harus Iya, kalau berarti ganti nopo? Ceknya atau iya. representasi waktu dan realitas dalam film perkenalan problematika dalam film daerah. Filmnya Christopher Nolan. Oke. pengaruh interaksi guru dan siswa terhadap motivasi belajar di sekolah dasar. Pengaruh interaksi guru dan Nah, siswa. pengaruh itu kuanti apa kuali? Kuali. Kita kan kuali. Ayo ganti next. Etika komunikasi dalam menggunakan media sosial. Komunikasi dalam itu ya apa penelitian itu? Kamu mau meneliti apa ya? Lah ya, objekmu siapa? Subjekmu siapa? Media sosialnya yang mana? Jadi begini ya, nah ini kan separuh sudah tahu problemnya. Ayo lanjut. Analisa kenakalan remaja efeknya terhadap keharmonisan hubungan pertemanan sekolah. Komunikasi dari mana? Keharmonisan hubungan pertemanan itu. Hubungan pertemanan. Boleh. Pola komunikasi baik online dengan mahasiswa. Oh ya. Oke. Analisis tentang pola komunikasi pada program dan pelajaran itu terhadap nilai pemahaman materi di Boy. Ya itu. Ya dia. analisis pengaruh YouTube terhadap pola berpikir kreatif. Nah, pengaruh. Wanti apa wali kalau pengaruh? Wanti. Baik kira. Anjani kan dibagi, diiming kelas. Oh iya, tak tahu yang dikasih. Loh, ayo. Dikasih Pak, udah dikasih. Dari siapa? Ya. Ayo, lanjut. Peran orang tua dan lingkungan keluarga dalam mencegah kebiasaan merokok pada anak bawah. Kirim sendiri. Ya, ya, oke. Terus, mulai pola komunikasi mahasiswa dengan dosen pada pendidikan online. pola komunikasi mahasiswa dosen pada ya. Oke, Analisis representasi penyandang disabilitas dalam program. dibantu tak? Dibantu. Analisa. Analisis representasi penyandang disabilitas dalam program televisi studi kasus pada segmen kontroversial bonus episode 17 Mei 2020. Oke.
Pola komunikasi. Keluarga dalam pembentukan kepribadian anak. Pemanfaatan tren artisnya dalam strategi komunikasi sebagai popularitas nilai science and communication. Ya. Tadi sudah tidak? Maton kali. Oke, jadi begini, dari judul itu kan kita akan tahu arah penelitian kita nanti kemana. Oke, saya sebelum loncat ke pendahuluan langsung ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu berarti apa nih? Tulisannya. Ayo, semua dari judul itu bisa akan tahu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sekarang ditulis di bawahnya lagi rumusan masalah, tujuan penelitian. Sing judulnya kuanti diganti ya. Maka begini Pak, analisis strategi komunikasi dalam menyelesaikan rumah tangga. Tapi di mana? Terlalu luas itu. Kamu memang senang tema itu. Nanti jadi proposal loh ya. Nanti jadi proposal. Ayo, berarti apa rumusan masalahnya? Dengan menggunakan kalimat tanya. Ayo, apa namanya? Judulmu apa namanya? Peran TikTok sebagai media digital dalam upaya Nah, pelestarian kalau rumusan masalahnya adalah bagaimana peran, dalam terus kasih tanda, terus bagaimana penggunaan media sosial terhadap kehidupan sosial. ya, terus Platform media sosial apa saja yang paling berperan dalam jangan itu. Judulnya apa? Judulnya apa? media sosial dalam membangun komunikasi. Bagaimana peran Mas Faidi? Next. Oke. Berarti Bagaimana remaja terhadap penggunaan media sosial untuk komunikasi? terlalu luas. Terus sebenarnya sih luas dulu ya. Kurang Supaya sedikit. jembar Pak. Iya, sebenarnya jembar kayak gitu. Lebih fokus dulunya. Berarti apa kawan baik? Bagaimana kalau mempresentasikan Judulnya apa? representasi kamu? Bagaimana representasi? Bagaimana nolak Jangan, jadi nggak bisa bagaimana representasi film karya terus next Bagaimana strategi yang digunakan oleh guru dalam mengidentifikasi kesulitan belajar siswa? komunikasinya di mana Kak? Pendidikan ya itu komunikasinya di mana? Berarti kalau itu Pak, kesulitan belajar yang dialami siswa di sekolah dan Nah ya, dengan pendekatan komunikasi berarti apa? Komunikasi interpersonal itu apa berarti itu? strategi guru dalam mengatasi masalah belajar siswa di sekolah dan strategi komunikasi interpersonal. Ini kadang-kadang enggak, kalau nggak begini kan mahasiswa udah tahu. Nanti setelah ini kamu naik, sempro sudah cukup. Tapi kan kalau ini kan spesial wali kan. Nah, nanti ketika di sempronya Pak Kailin semester depan, kamu bisa milih kamu sudah wali atau wali. Kalau sekarang harus wajib wali karena wali kan sudah apa? strategi komunikasi interpersonal guru dalam mengatasi masalah belajar. Iya. Berarti apa? Rumusan masalahnya. Ketiga. Bisa di situ. Tinggal diturunkan bagaimana strategi yang digunakan oleh bagaimana strategi komunikasi interpersonal guru. Lanjut. Apa? Lanjut, ayo Pak. Ikut sing sebelahnya. Judulmu apa? Tadi etika komunikasi dalam menggunakan media sosial. Berarti rumusan masalahnya? Bagaimana etika komunikasi menggunakan media sosial? Ya. Oke. Terus lanjut. Bagaimana
strategi komunikasi kenakalan remaja terhadap keharmonisan hubungan pertemanan supaya Strategi komunikasi kenakalan remaja. Berarti kenakalan remaja itu dalam strategi komunikasi. analisa strategi komunikasi analisa kenakalan remaja terhadap keharmonisan hubungan pertemanan supaya Dilawan strategi. analisa kenakalan remaja dan efeknya terhadap keharmonisan hubungan Itu komunikasinya yang nggak ada. Itu lebih ke psikologi itu. Komunikasinya apa? Kalau mencari komunikasinya, kan harus ada komunikasinya. Kalau enggak, masuk ke ilmu yang lain. Ayo, coba ganti deh. Ayo next. Bagaimana dari komunikasi dengan mahasiswa? Terus, bagaimana strategi komunikasi dalam pemanfaatan masalah. jadi judulnya lengkap, turunkan, sekarang ditambahin bagaimana. Terus dikasih tanda tanya. Tadi justru apa? Bagaimana sistem pola komunikasi pada program terhadap kita pemahaman dari seorang mahasiswa Jangan sistem, bagaimana pola komunikasi. pada program itu? No, judul apa dulu? Ada sistem pola komunikasi pada program itu. Program ya. Jangan program. Kamu berarti kamu nggak analisa programnya. Pola komunikasi ini di pembelajaran dari ini. Ya, ya, hybrid di. Yes, it's good. Bagaimana pengalaman komunikasi yang kita buat antara perempuan dan keluarga? Terus, anaknya apa? Sekolah, sekolah lagi dong. Cecer apa? Ayo. Benar peran orang tua di anak sebuah umur. Nah, tujuan komunikasi ini, mereka psikologi dulu. Bagaimana komunikasi personal atau juga personal orang tua dalam pernikahan anak di bawah umur merokok. Terus, Bagaimana pola komunikasi mahasiswa dan dosen pada perkuliahan? ya, urusan masalahnya. Bagaimana representasi penyandang disabilitas dalam program televisi dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang disabilitas berdasarkan teori motivasi? Kamu sudah dapat? Judulnya apa? Analisis Mana HP? Karena kamu enggak? tidak Pak. Lu kok bentar lagi laptopnya? Analisis keefektifan komunikasi pembelajaran mahasiswa melalui Aktivitas komunikasi. ya. Analisis efektivitas komunikasi pembelajaran mahasiswa melalui penggunaan kegiatan. Aktivitas komunikasi di mana? Komunikasinya di komunikasi pembelajaran kita daring sama penggunaan media Iya. Berarti hanya 2 sampai 3 bisa kan? Iya, jangan satu aja kalau satu. Jangan dua, tapi itu tugasnya dua. Satu aja. Apa sih judulnya? analisis efektivitas media komunikasi. Analisis efektivitas komunikasi terhadap pembelajaran mahasiswa melalui Jadi bagaimana efektivitas komunikasi pembelajaran? Jadi komunikasi pembelajaran. Ya, ayo next. Bagaimana strategi pola komunikasi orang tua dalam pembelajaran? Karena tadi kan membahas strategi komunikasi kan banyak ya Pak. Jadi mungkin judulnya saya tambahin pemanfaatan peran artisnya dalam komunikasi komunikasi politik itu masalah politik sebagai popularitas melalui kasih science and verification technique untuk perusahaan nasional dan pemanfaatan teknis sama teoritis. Salah satu berarti bagaimana pemanfaatan peran artisnya dalam Pemanfaatan di media Instagram. Iya. Gimana? Medianya? ya rencananya di Instagram Pak.
Kalau judulnya enggak disebutkan. Jadi kalau rumusan masalah, gimana? Nah, sekarang tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana tulis. Yes. Berarti apakah semua tujuan penelitian itu kalimatnya harus semua tahu? Iya. Harus ya? Untuk mengetahui bagaimana. Sudah tercatat? Nah, kalau sudah, tinggal membuat latar belakang yang berkaitan dengan tema judulmu masing-masing. Latar belakangnya ini mencakup bisa kondisi saat ini sesuai dengan tema yang ada, atau bisa juga perkembangannya, atau juga tren, atau apa yang sedang dibicarakan saat ini sesuai dengan temamu, kamu cari trennya bagaimana. Tidak boleh di pendahuluan atau latar belakang, dasar pemikiran, kerangka pemikiran, itu tidak boleh di latar belakang. Kamu bisa menggunakan pendapat orang lain, bisa menggunakan buku, bisa menggunakan media, pokoknya isinya tentang kondisi saat ini, perkembangannya bagaimana, trennya bagaimana, tentang tema-tema yang sedang kamu bicarakan. Yang paling bagus memang kita sedang berusaha membantu memecahkan persoalan-persoalan sosial, terutama komunikasi lebih khususnya. Itu persoalan apa sih yang ingin kita bisa pecahkan di situ? Karena nanti di bab selanjutnya, bab 1, setelah tujuan kan ada ini tadi baru ya? Ada manfaat secara praktis, ada manfaat secara akademis. Nah, manfaatnya apa? Kamu mau meneliti itu? Bukan manfaatnya karena dituntut untuk bikin proposal, no. Untuk memenuhi kebutuhan nilai Pak, jika saya bisa lulus, dia tidak boleh. Karena kita akademisi, kita seolah-olah mewakili mereka yang bisa melihat persoalan-persoalan dengan jernih, lalu menggunakan pendekatan ilmu komunikasi, kita menawarkan sebuah solusi atau penyelesaian apa dari persoalan-persoalan ini. Kamu tadi apa main tentang apa ini? Judulnya Pak. Peran TikTok yang ngomong TikTok untuk sebagai media digital dan upaya pelestarian dan mempromosikan budaya lokal. Nah, dia melihat ada peran TikTok untuk pelestarian budaya lokal. Nah, mungkin dari selama ini budaya itu ada di kaum generasi muda. Nah, berarti kan kamu bisa cantumkan di belakang tentang persoalan-persoalan apa yang terjadi, perkembangannya saat ini. Oh, generasi muda kita ternyata ke Korea, ke Wibu. Nah, sementara budaya asli miliknya dia tak paham lah, dia ada jawaban. Oh, karena sekarang kita lagi tren, juga dipakai, maka melalui TikTok supaya untuk sekalian. Kamu nggak ingin ngangkat itu nanti diskusi? Karena problemnya sudah bagus, nanti masuk ke sini undang-undang pelestarian budaya. Terus sekarang ada program dari pemerintah untuk modifikasi kebudayaan. Jadinya ada tahu. Penggunaan media sosial sebagai representasi gaya hidup mahasiswa. Ada persoalan tentang gaya hidup apa. Nah, bisa ya membuat apa namanya latar belakang. Oke, itu jadi PR. Paling tidak saya butuh minimal 5, maksimal 10 paragraf untuk latar belakang. Minimal 5,
maksimal 10 paragraf. Dapat paragraf enggak? Oh ya, pakai mendelay nanti. Masih latar belakang. Oke, PR untuk minggu depan. Nah, sekarang manfaat praktisnya apa penelitian kira-kira? Nah, kalau Meriska karena dia kebudayaan, sehingga dari hasil penelitian ini bisa memberikan referensi kepada para pelaku budaya untuk menggunakan media TikTok sebagai sarana pelestarian. Nah, itu manfaatmu. Yang lain, coba itu kamu. Analisis representasi penyandang disabilitas dalam berbagai. Nah, berarti ada manfaat praktisnya bagi penyandang. Terus, rokok. Nah, manfaat praktisnya apa? Untuk memberikan referensi pengetahuan bagi orang tua bagaimana strategi untuk mencegah. Nah, yang lain bisa ya? Kira-kira apa? Dan apa kira-kira? Manfaat praktismu dari judulmu tentang apa lo? Berarti secara praktis untuk memberikan pengetahuan terkait pemasaran melalui media sosial kepada masyarakat. Nah, itu manfaat praktisnya. Kalau manfaat akademik, apa manfaat akademiknya? Kadang-kadang kayak gitu. Kalau praktis itu ke masyarakat untuk digunakan, kalau akademik sebagai referensi untuk pengembangan ilmu baru terkait dengan bidang yang kamu teliti. Bisa ya? Oke. Sekarang saya menginjak ke yang